Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sambung perbincangan kita mengenai sholat adalah amal ibadah yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim dan mukmin di dunia ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan penjelasan yang kelima, yaitu mendirikan sholat boleh membersihkan orang yang sholat dari kotoran badan dan dari dosa dalam kalbu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengibaratkan sholat wajib 5 waktu sebagai satu sungai yang terdapat di hadapan rumah seseorang yang dia mengambil airnya untuk membasuh dirinya setiap hari sebanyak 5 kali. Dengan membasuh dirinya 5 kali setiap hari, maka tidak akan ada lagi kotoran yang tertinggal dalam dirinya. Apabila seseorang mendirikan sholat wajib 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa-dosanya dengan sholat tersebut. Perkara ini bersesuaian dengan hadis yang telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya beliau telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ara'aitum law anna naharon bi babi akhadikum yaghtasilu fi kulli yawmin khamsan ma taqulu dalika yubaki min daroni." Qalu la yubaki min daroni syai'a. Qala fadzalika mathalu shalawatil khams yamhullahu bihil khotoya. Maksudnya, apa pendapat kamu kalau terdapat suatu sungai di hadapan rumah seseorang dari kamu yang dia mengambil air dari sungai tersebut untuk membersihkan dirinya setiap hari 5 kali? Apakah kamu akan mengatakan perkara tersebut akan membuat suatu kotoran tertinggal pada dirinya? Sahabat menjawab, tidak akan tertinggal satu kotoran pun. Rasulullah SAW bersabda, maka demikianlah perumpamaan sholat 5 waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dengan sholat tersebut dosa-dosa seseorang. Hadis ini riwayat Al-Bukhari nomor 528 dan hadis Muslim nomor 667. Dalam hadis ini ada perumpamaan bahwa sesungguhnya seseorang yang mempunyai kotoran yang melekat atau menampal pada badannya dan pakaiannya, kemudian dia membersihkannya dengan air yang banyak yang mengalir sebanyak 5 kali sehari, maka tidak akan ada kotoran lagi yang menampal pada badannya dan pakaiannya. Seperti demikian, sholat wajib yang 5 waktu akan mensucikan seorang hamba Allah dari kotoran dosa sehingga tidak akan tertinggal baginya satu dosa pun, kecuali dosa itu akan hilang darinya dengan mendirikan sholat wajib 5 waktu. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, yang dimaksud dengan dosa-dosa dalam hadis ini adalah dosa-dosa yang bersifat umum, sama ada kecil dan besar. Ibnu Battal mengatakan, yang dimaksud dengan dosa-dosa dalam hadis ini adalah khusus dosa-dosa kecil sahaja,
karena menyamakan dosa-dosa dengan kotoran kecil. Sholat wajib 5 waktu adalah sebagai penghapus dosa selama dosa-dosa besar tidak dilakukan. Telah diriwayatkan satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "As-salatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ah kafaratun lima bainahunna malam tughsyal kabair." Maksudnya, sholat yang 5 waktu, sholat Jumat ke sholat Jumat adalah penghapus dosa di antara sholat-sholat tersebut selama dosa besar tidak dilakukan. Hadis riwayat Muslim nomor 233. Mari kita lihat secara nyata dan praktikal bagaimana seseorang yang mendirikan sholat boleh bersih secara zahir dan batin dari kotoran dan dosa. Sebelum seseorang mendirikan sholat, ada beberapa perkara yang disyaratkan baginya untuk dilakukan supaya sholatnya sah secara hukum Islam. Perkara-perkara ini disebut dengan syarat-syarat sahnya sholat. Di antara syarat-syarat sahnya sholat adalah bersuci. Bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Kalau seseorang berhadas besar, maka dia wajib mandi. Manakala kalau dia berhadas kecil, dia wajib berwudu. Kalau dia buang air besar atau buang air kecil, dia mesti beristinja atau membersihkan dubur atau kubul dengan air. Berwudu dimulai dengan membasuh kedua-dua telapak tangan serta ujung jari sehingga pergelangan tangan, sambil dia menggosok-gosok di antara jari-jari tangannya untuk membasahi dan membersihkannya. Kemudian dia berkumur-kumur untuk membersihkan mulutnya. Setelah itu dia menghirup air ke dalam dua-dua lubang hidungnya dan mengeluarkannya semula untuk membersihkan kedua-dua lubang hidungnya dari kotoran. Selanjutnya dia membasuh mukanya sambil meratakan air ke seluruh permukaan wajahnya sambil menyelat-nyelati janggutnya kalau ada. Setelah itu dia membasuh kedua-dua tangannya yang dimulai dengan tangan kanan lalu dengan tangan kiri dengan kedua-dua sikunya basah terbasuh dengan air. Setelah membasuh tangan dia mengusap kepalanya dengan air. Kemudian dia membasuh kedua-dua telinganya untuk membersihkannya. Dan yang terakhir, dia membasuh kedua-dua kakinya yang dimulai dengan kaki kanan lalu dengan kaki kiri sambil menyelati jari-jari kakinya dan membasahinya dengan air supaya hilang kotoran kalau ada, dan membasuh kakinya sampai kedua-dua mata kaki atau buku lali. Apabila kita perhatikan semua bahagian atau anggota badan yang dibasuh atau diusap dengan air dalam berwudu adalah bahagian atau anggota badan yang biasa terbuka dan terdedah dengan kotoran atau debu. Dengan berwudu paling sedikit 5 kali sehari semalam untuk mendirikan sholat, maka orang yang telah mendirikan sholat akan bersih dari kotoran apabila dibandingkan dengan orang yang tidak mendirikan sholat. Setelah bersuci, seseorang mendirikan sholat yang dimulai dengan takbiratul ihram. Dalam sholat, seseorang banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diampunkan dosa-dosanya. Selepas takbiratul ihram, dia membaca doa istiftah atau doa iftitah yang di dalam doa tersebut ada permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dia membaca wajah tu wajahia, maka di tengah-tengah doa istiftah tersebut ada doa seperti Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa nabduka dhalamtu nafsi wa ataraftu bidambi fahfili dunubi jami'a innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Maksudnya, ya Allah, engkau penguasa yang tidak ada Tuhan selain engkau Rabbku dan aku hambamu. Aku telah menzalimi diriku, aku telah mengetahui dosa-dosaku, maka ampunilah dosa-dosaku semuanya. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa selain engkau. Dalam doa iftitah yang lain, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Maksudnya, ya Allah, jauhkan antara aku dan dosa-dosaku sebagaimana telah engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah,
bersihkan aku dari dosa-dosaku sebagaimana telah dibersihkan kain yang putih dari kotoran. Ya Allah, cucilah dosa-dosaku dengan air, dengan salji dan air batu atau ais. Setelah membaca doa iftitah, seseorang kemudian membaca ta'awudz, Al-Fatihah dan surat Al-Quran. Kemudian dia ruku. Dalam ruku dia memohon ampun kembali kepada Allah dengan membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Maksudnya, Maha suci Engkau ya Allah, wahai Rabb kami, dan dengan memujimu ya Allah, ampunilah aku. Kemudian dia berdiri dari ruku atau i'tidal dan selanjutnya sujud. Dalam sujud dia memohon ampun kepada Allah kembali seperti dalam ruku. Dia membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Maha suci Engkau ya Allah, wahai Rabb kami, dan dengan memujimu ya Allah, ampunilah aku. Atau dengan doa lain-lain, Allahumma fili dzambi kullih, Allahumma fili dzambi kullah, dikkah wa jillah, wa awalah wa akhirah, wa laniyatah wa sirrah. Maksudnya, ya Allah, ampunkan bagiku dosaku seluruhnya, yang kecilnya dan yang besarnya, yang awalnya dan yang akhirnya, yang nyatanya dan yang tersembunyinya. Setelah itu dia duduk di antara dua sujud dan membaca doa kembali. Allahumma firli warhamni wajibuni wajini warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ya Allah, ampunilah aku, kasihilah aku, cukupkanlah keperluanku, berilah aku ganjaran, angkatlah darjatku, berilah aku rezeki, berilah aku petunjuk dan afiatkanlah aku. Kemudian sujud lagi dengan membaca doa yang telah disebutkan sebelumnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma firli, atau Allahumma firli dzambi kullah dikkah wa jillah wa awalah wa akhirah wa laniyatah wa sirrah. Sampai terakhir setelah tasyahud akhir dan salawat kepada Rasulullah SAW dan keluarganya. Lalu dia berdoa lagi memohon ampun dengan doa Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrabtu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha anta. Maksudnya, ya Allah, ampunilah bagi aku apa yang aku perbuat dahulu dan apa yang aku perbuat kemudian, dan apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku nyatakan, dan apa yang aku telah buat secara berlebihan atau melampau, dan apa yang Kau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkau maha mendahulukan dan Engkau maha mengakhirkan, tiada Tuhan kecuali Engkau. Atau dengan doa Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang akan mengampuni dosa-dosaku selain Engkau. Maka ampunilah bagiku dengan ampunan dari sisi Engkau, dan kasihilah aku, sesungguhnya Engkau maha pengampun, maha penyayang. Begitu banyak doa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sholat. Hampir seluruh gerakan ada permohonan ampun kepada Allah, dan paling sedikit seorang melakukan perkara ini semua 5 kali dalam sehari semalam. Sudah sepatutnya seseorang bersih dari dosa kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan seluruh permohonan ampunnya dalam sholat. Dan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak membersihkan seseorang dari dosa-dosanya. Tuan-puan, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang dirahmati Allah, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini. Sebagai penutup, mendirikan sholat boleh membersihkan seorang dari kotoran pada badan dan wajahnya, dan membersihkan kalbunya dari dosa-dosa dengan memohon ampun dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sholat. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, yamhullahu bihil khotoya, Allah akan menghapus dengan sholat wajib 5 waktu dosa-dosa seseorang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video selanjutnya atau yang lainnya, dan jangan lupa pula share video ini untuk kebaikan bersama dan untuk menyebarluaskan kebenaran. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.